kita ini sholat malam sepanjang malam, padahal ibadahnya cuma setengah jam, diberi pahala ibadah 12 jam. Tadi saya katakan hadis ini kata ulama berlaku bukan hanya di bulan Ramadan saja, terkhusus di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan kalau kita bangun sepanjang malam, kita belum tentu mampu. Kita mau ibadah dari jam misalkan dari katakan habis isya, dan tidur sampai waktu subuh sampai isya, belum tentu semua orang mau. Kita bangun malam atau bangun sepanjang malam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun bangun mungkin kita tidak semuanya kita gunakan buat ibadah. Tetapi hanya dengan sholat isya dan subuhnya berjamaah tadi, Allah berikan ganjaran bangun sepanjang malam luar biasa. Ya, ini salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibadah yang sedikit diganjar dengan pahala yang besar. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, ibadahnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tapi umat Nabi Muhammad Allah berikan keistimewaan. Allah mengatakan yardawna minni bil yasir minal amal wa ardu minhum bil yasir. Yardawna minni bil yasir minal rizki wa ardu minhum bil yasir minal amal, kata Allah. Allah mengatakan umat Nabi Muhammad ini aku ridho atau mereka ridho rezekinya sedikit, kata Allah. Dan aku ridho walaupun amal mereka sedikit. Tetapi dengan amal yang sedikit itulah Allah lipat gandakan dengan pahala yang luar biasa. Oleh sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya wa subha fi jama'ah faqad akhadha bi khadrin wafir min lailatul qadar," kata Nabi Muhammad. Kata Nabi, barang siapa yang sepanjang bulan Ramadan, selama bulan Ramadan 29 atau 30 malam, selama itu kata Nabi dia sholat subuh dan isyanya selalu berjamaah, terutama kalau dikerjakan di masjid. Isya subuh selama Ramadan tidak pernah absen. Isya subuhnya dia kerjakan secara berjamaah. Apa ganjarannya? Kata Nabi, faqad akhadha bi khadrin wafir min lailatul qadar. Maka sungguh kata Nabi dia sudah mendapatkan bagian yang besar daripada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ingin dapat malam Lailatul Qadar, yang penting selama Ramadan isya sama subuhnya jangan absen. Isya subuh setiap hari kita kerjakan berjamaah, terkhusus kita lakukan di masjid. Pasti kata Nabi dia dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena tadi kita katakan orang sholat isya subuh berjamaah diberi ganjaran ibadah sepanjang malam. Kalau pas isya subuhnya di malam Lailatul Qadar, kita tidak tahu. Kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu terjadinya kapan. Bisa terjadi di awal Ramadan. Kata ulama malam itu mutanakkilah, berpindah-pindah. Bisa terjadi di pertengahan Ramadan. Hanya saja potensi terbesar terjadi malam Lailatul Qadar kata ulama di malam di 10 terakhir daripada malam-malam Ramadan. Sekarang ini kita masuk daripada 10 terakhir. Hari ini hari ke-22 kita berpuasa. Artinya 7 atau 8 hari lagi berlalu bulan Ramadan. Malam ini kita masuk malam ke-23, masuk daripada malam-malam akhir 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Potensi terbesar terjadi malam Lailatul Qadar di 10 terakhir, terkhusus di malam-malam ganjilnya. Seandainya setiap hari tadi, karena kita tidak tahu, kita kerjakan setiap hari isya subuh berjamaah terus sepanjang Ramadan, pasti dapat kita. Pasti dapat. Karena malam Lailatul Qadar itu namanya malam, kata ulama, ibadah kita di malam itu akan dicatat dengan atau seperti ibadah 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun. Apapun ibadah yang kita lakukan, contoh kita sholat isya di malam Lailatul Qadar akan dicatat pahala seperti sholat isya selama 84 tahun. Kita sholat ba'diyah, misalkan ba'diyah isya di malam Lailatul Qadar, kita akan dicatat pahala seperti sholat ba'diyah selama 84 tahun. Kita sholat tarawih di malam Lailatul Qadar, kita dicatat pahala seperti ibadah selama atau tarawih seperti selama
84 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Terlebih isya subuh berjamaah dicatat bangun malam. Kalau isya subuhnya berjamaah setiap hari, kita dicatat bangun malam dan pasti akan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi mengatakan tadi, orang isya subuhnya berjamaah setiap Ramadan, sepanjang Ramadan, pasti kata Nabi dia mendapat daripada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah bagi para jamaah yang selalu menjaga daripada solatnya dengan cara berjamaah, terkhusus subuh dan isya. Karena subuh dan isya ini solat yang paling berat dilakukan di antara 5 waktu solat. Yang paling berat dilakukan subuh sama isya. Beda sama maghrib. Kalau maghrib itu solat yang paling gampang dilakukan. Makanya kita kalau lihat di masjid-masjid, di mana pun masjid paling ramai jamaah itu jamaah maghrib. Kecuali Ramadan. Ramadan kebalikannya, maghrib yang ramai ya, subuh yang ramai. Ini luar biasa, ini salah satu kemudahan yang Allah berikan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus demi kita mendapat daripada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisuha fil ushril awakhir la siyama fil awtar." Kata Nabi, kejarlah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjilnya, kata Nabi Muhammad. Dan para ulama mengatakan jika malam ganjil itu pas malam Jumat, jika malam ganjil itu bertepatan dengan malam Jumat, maka potensinya lebih besar malam itu malam Lailatul Qadar. Saya mau tanya, kira-kira malam ganjil, malam Jumat itu malam berapa? Malam 27 nanti. Ya, dan malam 27 kalau saya tidak salah ada khatmul Quran di sini. Jadi jamaah mudah-mudahan bisa hadir. Malam 27 nanti habis terawih ada khatmul Quran. Pas malam Jumat. Para ulama mengatakan kalau malam Jumat pas malam ganjil di akhir Ramadan itu potensi paling besar terjadinya daripada malam Lailatul Qadar. Ini kabar gembira, ulama luar biasa. Mereka kasih bocoran sama kita kan, malam Lailatul Qadar begini. Tentunya mereka memberikan informasi kepada kita tidak gampang-gampang, berdasarkan pengalaman mereka yang bertahun-tahun mendapatkan daripada malam tersebut. Nah, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ibadah mereka luar biasa. Para salafun shalihin, para tabi'in, orang-orang terdahulu itu ibadahnya luar biasa. Karena mereka itu memerangi daripada hawa nafsunya sehingga mudah untuk ibadah. Karena yang namanya hawa nafsu dalam diri kita itu selalu berperang dengan iman. Kita punya iman itu berperang dengan hawa nafsu. Iman kita mengharuskan kita ibadah, hawa nafsu aja kita maksiat. Bertentangan pasti. Makanya kita perlu yang namanya mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan. Kalau kita melihat semangat para sahabat Nabi Muhammad dalam ibadah luar biasa, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, dan seterusnya, generasi-generasi di abad ketiga, keempat dan kelima, mereka orang-orang yang luar biasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semakin ke belakang zaman ini semakin orang-orang yang semakin mundur dalam ibadah kepada Allah. Bukan zamannya yang rusak, tapi orang-orang yang hidup di zaman itu yang rusak. Hati-hati, kita tak boleh ngomong zaman rusak. Kata ulama, zaman itu salah satu nama Allah. Kita ngomong zaman rusak berarti kita mengatakan Allah rusak. Makanya Imam Syafi'i dalam satu syairnya beliau mengatakan, ya, na'ibu zamanina wal aibu fina fama li zamanina aibun siwana, kata Imam Syafi'i. Kita ini suka menyalahkan zaman rusak, padahal yang rusak, kata Imam Syafi'i, kita yang hidup di zaman itu. Dan Nabi mengatakan khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Kata Nabi SAW, sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa zamanku, kata Nabi Muhammad. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi luar biasa. Mereka langsung bertemu dengan Nabi Muhammad, dapat memandang
memandang wajah Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, berperang bersama Nabi Muhammad. Sebaik-baik zaman Tsumma alladhi yalunahum, dan seterusnya, kata Nabi, dan seterusnya. Semakin ke bawah orang-orangnya semakin rusak, semakin ke bawah, semakin ke belakang, generasi-generasi. Apalagi kita ini jauh dari zaman Nabi Muhammad. Bayangkan 14 abad yang lalu, setiap generasi semakin ke bawah semakin hancur, semakin rusak. Pertanda daripada akhir zaman, pertanda dari dekatnya hari kiamat. Maka para tabi'in, mereka ibadah kepada Allah luar biasa, terkhusus sahabat Nabi Muhammad. Satu kisah, satu cerita di dalam peperangan Badar. Kita tahu perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Dan perang Badar itu kata ulama terjadi tepatnya tanggal 17 Ramadan. Kita kan biasa kalau 17 Ramadan hanya merayakan memperingati malam nuzulul Quran. Padahal ada peristiwa tidak kalah penting, yaitu daripada perang Badar tadi. Karena perang Badar tadi awal mula kejayaan Islam. Sejak saat itu kufar Quraisy memerangi Nabi Muhammad, bikin panjang mereka. Disebut Badar Al-Kubra. Kenapa disebut Badar Al-Kubra? Karena perang Badar itu ada 3. Ada Badar Al-Kubra, ada Badar Sughra, ada Badar Al-Mawqid namanya. Ada perang Badar itu 3 kali, bukan sekali. Tetapi yang kita ketahui cuma sekali. Memang sebab yang sampai terjadi peperangan cuma sekali saja. Yang kedua, yang ketiga nggak sampai perang. Musuh mundur sebelum perang. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi ada satu namanya perang Badar Al-Mawqid. Mawqid itu janji artinya. Sedikit saya bercerita, Badar Mawqid itu terjadi setelah perang Uhud. Selesai perang Uhud. Perang Uhud, saya mau tanya, dimenangkan kufar Quraisy apa Nabi Muhammad? Siapa yang menang dalam perang Uhud? Siapa? Selama ini kita mengira yang menang kufar Quraisy, karena banyaknya korban yang berjatuhan dalam perang Uhud dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Perang itu dari kufar Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid. Memang beliau seorang ahli strategi perang. Makanya ketika beliau masuk Islam mendapat gelar Saifullah, pedangnya Allah. Setiap beliau jadi komandan, pemimpin perangnya tidak pernah kalah. Khalid bin Walid. Justru setelah perang Badar itu nanti Khalid bin Walid masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Panglima perang yang sangat luar biasa. Ya, tapi meninggalnya bukan di medan perang, meninggalnya malah di kasur. Khalid bin Walid ini berharap kalau mau perang, mudah-mudahan meninggal dalam medan perang. Mudah-mudahan meninggal dalam medan perang. Tapi takdir Allah, beliau meninggalnya di kasur. Makanya kata Nabi, berapa banyak daripada umatku syahidnya bukan di medan perang, justru syahidnya di kasur. Seusai daripada perang Uhud, memang perang Uhud itu para sahabat dipukul telak oleh kufar Quraisy. Banyak korban berjatuhan. Singkat saja karena cerita yang sangat panjang. Setelah semangat para sahabat Nabi bangkit kembali dalam perang Uhud, para kufar Quraisy akhirnya ketakutan. Dikejar oleh Nabi dan para sahabat dan mereka lari. Dalam perang itu menang kalah bukan dilihat dari berapa banyak korban. Dalam perang menang kalah bukan dilihat daripada berapa banyak kerugian. Menang kalah dilihat siapa yang mundur, itu yang kalah, kan begitu. Siapa yang mundur dia yang kalah. Makanya Allah ceritakan perang Uhud ini dan Allah berikan semangat kepada para sahabat untuk membakar semangat jihad mereka itu dalam surah Al-Imran yang Allah ceritakan. Dikejar oleh kufar Quraisy, mereka lari terbirit-birit dikejar Nabi dan para sahabat. Bahkan dalam sejarah dikatakan Nabi sempat mengejar kufar Quraisy sejauh 14 mil. Bayangkan 1 mil itu sekilo lebih kan. 14 mil mereka lari jauh.
pantang mundur dan Nabi nggak pernah ingkar janji, apalagi ditantang seperti itu. Tahun depan sesuai janji Nabi datang ke Badar. Mana ini mereka yang datang tahun lalu, kata Nabi ya. Sampai Nabi di medan Badar tidak ada satupun orang Quraisy yang menolong. Ada yang datang, takut mereka. Bahkan diceritakan mereka sudah mau berangkat tiba-tiba mundur. Takut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Badar al-Mawqid. Ya. Tetapi fokus kita yaitu dalam perang Badar al-Kubra. Perang Badar yang pertama terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Disebut Badar al-Kubra karena Nabi Muhammad dengan jumlah yang sedikit dibanding kufar Quraisy yang jumlah mereka waktu itu 1000 orang. Nabi hanya 300-an. Sudah jumlah sedikit, ya, persenjataan yang sangat-sangat tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena Nabi Muhammad waktu itu bukan mau perang. Ya, kufar Quraisy datang memang mau perang. Mereka memang pengen bunuh Nabi Muhammad SAW. Bertahun-tahun mereka berupaya membunuh Nabi di kota Mekah, gagal. Makanya sampai terjadi peperangan. Sudah jauh-jauh hari mereka niatkan untuk membunuh Nabi Muhammad. Pas timingnya, waktunya di medan Badar. Dengan jumlah yang sedikit, persenjataan yang sangat tidak lengkap. Karena para sahabat tidak mau perang, jadi tidak bawa persenjataan. Tidak bawa unta, tidak bawa kuda, tidak bawa tameng, tidak bawa tombak, tidak bawa panah. Karena itu senjata-senjata zaman dulu. Dikatakan oleh para ulama, ya, kufar Quraisy waktu itu membawa 100 kuda. Kuda ini kan alat perang zaman dulu. Kalau zaman sekarang mobil tank lah, benar? Ya, 100 kuda mereka bawa, 100 tank. Nabi dan para sahabat cuma 1 kuda, bayangkan, 1 kuda. Kufar Quraisy membawa 600 onta. Nabi dan para sahabat hanya membawa 70 onta. 70 onta. Sudah jumlah sedikit, senjata yang sangat tidak lengkap, tanknya cuma 1 kuda ini. Sedangkan musuh 100 kuda mereka bawa, 600 onta mereka bawa. Ya, bahkan dengan persiapan baju besi yang sangat luar biasa. Subhanallah, atas takdir Allah, karena sudah janji dari Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Allah sudah janji kalau perang Nabi selalu menang. Dan tidak pernah Nabi kalah dalam peperangan, baik perang yang dihadiri oleh Nabi atau tidak. Dan ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Nabi mengatakan nusirtu birru'b. Aku ini menang, kata Nabi, karena musuh Allah berikan rasa takut kepada orang perang itu kan. Kita kalau mau menang perang harus bikin down mental musuh dulu. Kalau musuh itu mental sudah down, selesai, gampang menang. Nabi Muhammad sebelum perang 2 bulan, 1 sampai 2 bulan sebelum perang, musuh itu sudah ketakutan. Ya, apa dengan Nabi Muhammad dan dia? Sudah ketakutan. Makanya kata Nabi, aku diberikan kemenangan oleh Allah dengan cara Allah berikan rasa takut kepada para musuh. Makanya banyak peperangan-peperangan yang jumlah lebih tidak masuk akal lagi dimenangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, usai daripada peperangan daripada perang Badar, yang meninggal daripada kalangan sahabat cuma 14 orang. Cuma 14 orang. 6 daripada kaum Muhajirin dan 8 daripada kaum Ansar. Nama-nama mereka diabadikan oleh para ulama, baik nama yang gugur dalam peperangan dan nama-nama yang ikut turut hadir dalam perang Badar. Ya, 14 orang, 6 daripada kaum Muhajirin dan 8 daripada kaum Ansar. Sedangkan korban daripada yang mati daripada kufar Quraisy 140 orang korbannya. 70 yang mati, 70 yang ditawan. Bayangkan, 14 sama 140 kan jauh sekali. Sebab memang perang itu juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadiri oleh banyak malaikat yang ikut berperang dalam perang Badar. Makanya selesai perang Badar, banyak daripada mereka yang akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, mereka cerita sama Nabi dan para sahabat, ya
Yang ingin saya sampaikan dan pelajaran daripada perang Badar, kita tahu perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan puasa, bulan puasa, para sahabat tidak ada batal, tidak ada yang batal. Zaman sekarang orang perang kagak batalnya ya, alasan capek, alasan haus, alasan ini macam-macam. Orang dalam perang itu paling berat itu adalah soal minum. Karena perang itu hausnya luar biasa. Makanya kita kalau melihat zaman dulu dalam peperangan, mereka itu selalu membuat camp, tenda-tenda, base camp, ada air. Kalau jauh daripada air, pastikan kalah. Sudah dipastikan kalah. Makanya dalam strategi perang itu kadang-kadang musuh itu menghancurkan airnya dulu, air lawan ini dihancurkan, ditutupi, dihalang-halangi untuk dapat air sehingga musuh kehausan, mati kehausan. Apalagi dengan luka-luka itu hausnya luar biasa. Dan para sahabat semuanya berpuasa. Bahkan di antara sahabat mengatakan, kami sahur di dunia, nanti buka puasanya di surga. Nanti buka puasanya di surga. Kalau kita sahur di rumah, buka puasanya di waktu Ramadan, siang-siang makan ya. Yang menarik dalam perang ini, selesai daripada perang, pulang Nabi dan para sahabat, dan sahabat-sahabat itu semuanya mereka orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ikut perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang ikut turun dalam perang Badar. Kata Nabi, wahai para sahabatku, setelah ini i'malu ma syi'tum. Habis perang ini terserah kalian mau apa ya? Mau ibadah, mau tidak. Faqad ghufira lakum. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian yang lalu dan yang akan datang. Dosa kalian semua diampuni oleh Allah. Ini sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Semua sahabat ikut. Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar dijamin oleh Nabi Muhammad. Habis perang terserah kalian mau ngapain, mau sholat kan, mau tidak. Ramadan mau puasa kan, mau tidak. Mau sedekah, mau beramal, mau tidak, silakan. Mau makan tidur aja silakan, bahasnya gitu. Malu masyitum, terserah kalian habis itu mengapain. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Bayangkan kalau kita dapat jaminan begitu ya. Dapat jaminan habis ini terserah mau ngapain, tidak usah ibadah lagi. Sudah diampuni dosa-dosa. Ada yang ngomong begitu misalnya ya. Kita mimpi kan dengar suara. Insya Allah besok tidak ke masjid lagi gitu ya. Tidak lagi sudah kita. Makanya setan banyak menipu dengan cara ini. Banyak menipu para ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Pernah terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ibadah. Datang cahaya mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh, katanya, sudah habis itu tidak usah ibadah lagi. Allah telah mengampuni daripada dosa-dosa. Ini cahaya mengatakan begitu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dilempar sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Idhab ya la'in, pergilah kamu wahai yang terlaknat. Pergilah kamu wahai yang terlaknat. Syekh Abdul Qadir Jailani tahu ini setan pasti. Dan mungkin dari malaikat, apalagi dari Allah. Dan mungkin syariat ini lepas dari satu orang. Kita ini semua yang kita wajib patuh dengan syariat, wajib patuh dengan hukum. Kalau lepas syariat duluan pasti Nabi Muhammad. Tapi kita lihat Nabi Muhammad ibadahnya luar biasa. Padahal sudah dijamin dalam Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Nabi Muhammad dijamin oleh Allah sudah dihapus semuanya yang lalu dan yang akan datang. Tidak punya dosa. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad dalam ibadahnya. Dikatakan Nabi itu kalau bangun malam hatta tawarramat badama, sampai bengkak-bengkak dia punya kaki. Sampai-sampai istrinya Nabi Muhammad mengatakan, Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau ini orang yang tidak punya dosa, kok ibadah sampai bengkak-bengkak? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakur. Beginilah kata Nabi cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini cara bersyukur. Makanya tadi ketika cahaya itu diusir oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani seorang wali besar. Di zamannya beliau mendapat gelar rajanya para wali. Setan itu akhirnya ngomong sama Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh, dari mana kau tahu saya ini setan? Tadi Syekh Abdul Qadir menjelaskan, manusia itu pasti terikat dengan syariat. Tidak mungkin
Kata setan mengatakan, aku sudah menggoda, merusak 200 ahli ibadah dengan cara mereka. Setan. Orang ahli ibadah dirusak dengan cara itu. Berhenti dia ibadah. Dia ibadah lagi. Bayangkan kita lagi sholat tengah malam di rumah tiba-tiba datang cahaya. Berhenti ibadah. Aku sudah datang ke surga. Berhenti bisa kita. Tak tahu kita apa cahaya. Kita mikir mungkin malaikat. Apalagi Ramadan ini adalah Qadar bukan kita mikir. Tetapi orang-orang yang memiliki ilmu tidak gampang digoda. Ya, tidak gampang digoda. Makanya setan itu dikatakan lebih berat menggoda ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Artinya ada orang ahli ibadah tapi tidak ngerti ilmu agama. Ada orang ahli agama ngerti ilmu agama tapi bukan ahli ibadah. Artinya ibadahnya biasa-biasa saja. Ya, sekedarnya saja. Yang wajib, yang sunnah sekedarnya. Dan bangun malam juga ada panjang-panjang. Tapi yang satu ini ahli ibadah, siang dia puasa, malam dia bangun malam. Setan lebih gampang menggoda ahli ibadah. Makanya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya, beliau punya kitab namanya Talbis Iblis. Talbis Iblis itu artinya tipuan iblis. Dalam kitab itu beliau sebut beberapa cara iblis menipu kita. Salah satunya kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan salah satu tipuan iblis itharuhu ta'abbud 'alal ilm. Orang itu dimotivasi oleh iblis buat ibadah sebelum punya ilmu. Kita ini kadang-kadang semangat ibadah tapi tidak punya ilmu. Itu nafsu kadang-kadang yang mendorong kita. Yang mendorong kita untuk melakukan siapa? Iblis. Karena iblis tahu orang ibadah tanpa ilmu tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wujudnya ahli ibadah tapi gampang digoda oleh iblis. Itu salah satu tipuan iblis kata Syekh Abdul Jalal. Makanya kita kalau mau ibadah kuatkan dulu ilmu kita, khususnya ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah tersebut. Kembali ke kisah perang Badar tadi. Setelah dikatakan begitu oleh Nabi, wahai sahabatku, habis ini terserah kalian mengapa dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita lihat dalam sejarah, semangat para sahabat ibadah itu luar biasa. Bayangkan yang jamin Nabi Muhammad. Kalau yang jamin Nabi itu tidak main-main. Bukan kita kadang-kadang janji banyak PHP kalau kita lihat. Ya, banyak harapan palsu, janji palsu. Tapi Nabi Muhammad yang janji pasti ditepati oleh Nabi Muhammad. Luar biasa para sahabat dapat jaminan dari Nabi. Bukan justru mereka berhenti ibadah, justru lebih kuat ibadahnya habis dari jaminan. Kalau kita mendengar ibadahnya para sahabat luar biasa. Baca Qurannya luar biasa, puasanya luar biasa, dengan ibadah-ibadah yang lainnya luar biasa. Sampai pernah suatu hari Nabi mengatakan seperti ini. Kumpul para sahabat, Nabi tanya, "Man minkum ya asbaha sha'iman al-yawm?" Dan ini nanti bisa kita amalkan. Karena jaminan datang langsung dari Nabi Muhammad dengan jaminan yang luar biasa. Nabi tanya sama para sahabat, siapa yang hari ini puasa? Yang jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat sekaligus mertua Nabi Muhammad. Ana ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Nabi tanya lagi yang kedua, man minkum ada maridan al-yawm? Siapa di antara kalian, kata Nabi, yang menjenguk orang sakit hari ini? Dan ada yang jawab. Lagi-lagi yang jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Tadi saya pas mau ke masjid, saya keluar rumah, kebetulan di samping tetangga saya ada yang sakit, saya jenguk baru saya ke masjid. Yang ketiga, Nabi mengajukan pertanyaan lagi kepada para sahabat, man minkum shalla 'alal janazah al-yawm? Kata Nabi, siapa yang hari ini sholat dan gantar jenazah? Tidak ada yang jawab. Lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar yang jawab, ana ya Rasulullah. Bayangkan, segala amal baik semuanya ana, saya. Kita ini kan sayanya yang lain-lain kan ya. Keakuan kita beda. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setiap Nabi menyebutkan amal baik, beliau ada di dalamnya. Siapa yang hari ini sholatkan jenazah? Saya ya Rasulullah. Tadi kebetulan tetangga saya sakit, tetangga saya meninggal, saya sholat jenazah dan mengantar ke kubur.
Yang keempat, ditanya lagi sama Nabi Muhammad di hadapan para sahabat, man tasaddaqa al-yawm, kata Nabi Muhammad, siapa yang hari ini sudah sedekah? Tidak ada yang jawab, lagi-lagi yang jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Luar biasa. Setiap Nabi nanya tentang amal, pasti beliau jawab. Pasti beliau mengatakan sudah. Pasti beliau mengatakan saya melakukan ya Rasulullah. Maka di akhir Nabi mengatakan kepada para sahabat, majtama'na hadhil arba'a fi syakhsin wahid, kata Nabi, tidaklah berkumpul 4 hal ini pada diri seseorang dalam satu hari fi yaum wahid, kata Nabi Muhammad, illa wajabat lahul jannah, pasti dia dapat surga, kata Nabi Muhammad. Artinya kalau kita dalam satu hari melakukan 4 hal ini, puasa, gantar jenazah, menjenguk orang sakit, sama sedekah, pas kan Ramadan. Kita ini kadang puasa bulan Ramadan susah kadang-kadang. Jadi pas momennya kita lagi puasa, hari ini nanti pulang tinggal dicari yang sakit siapa dulu. Ya, ada yang meninggal walaupun orang tak kita kenal. Kita gantar orang jenazah meninggal, tidak harus orang kita kenal saja. Orang tak kita kenal pun kita antar. Tinggal dicari hari ini, siapa tahu pengen dapat ya. Ini langsung jadi dari Nabi Muhammad. Saya hanya menyampaikan. Kata Nabi, orang dalam satu hari melakukan 4 hal ini, puasa, sedekah, antar jenazah, sama menjenguk orang sakit, wajabat lahul jannah, kata Nabi Muhammad, wajib dia dapat surga. Dan keempat itu ya diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam satu hari. Tapi bukan puasa hari ini besok antar jenazah, bukan. Dalam satu hari yang sama, dalam keadaan puasa kita antar jenazah, jenguk orang sakit, walaupun sakit ringan kita jenguk. Ya, sedekahkan dalam walaupun 1000-2000 sedekah namanya. Tinggal yang meninggal kita antar, tapi jangan doain orang mati lagi ya. Tidak ada meninggal hari ini. Jadi 4 hari ini kalau kita amalkan dalam satu hari, kita tersisa 7 atau 8 hari lagi puasa. Dalam 7 ini kita gunakan sebaik mungkin, kita cari. Kita punya teman, misalkan ya, apalagi zaman sekarang kan banyak orang meninggal. Di grup-grup WA sebentar innalillah, sebentar innalillah, ya. Akhir zaman seperti itu. Maka mulai hari ini kita cari, masih kita punya kesempatan 7 sampai 8 hari ke depan. Kita dalam keadaan puasa, itu modal pertama kita. Tinggal kita sedekah, ya, jenguk orang sakit, antar jenazah, dijamin oleh Nabi Muhammad SAW, wajabat lahul jannah, wajib, kata Nabi, dia masuk ke dalam surga. Sebab amal-amal itu tidak akan dilakukan kecuali bangkit dari keimanan seseorang. Ya, bangkit dari keimanan. Orang puasa, orang sedekah, kita jenguk orang sakit, kita antar jenazah. Dan itu 4 hal ini kita lihat, yang untuk kita cuma 1, puasa saja. 3-nya itu kan hak kita kepada orang muslim. Ya, kita sedekah, bantu orang. Jadi kan ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Kita bantu orang, kita jenguk orang sakit, kita ngantar jenazah. Itu kan ibadah yang sifatnya sosial. Ibadah yang sifatnya murni kita kepada Allah cuma puasa saja. Yang 3 sifatnya sosial, tadi kita bantu orang, jenguk orang sakit, ngantar jenazah. Makanya ibadah itu tidak harus dalam bentuk sholat, tidak harus dalam bentuk misalkan kita membaca Al-Quran, banyak daripada ibadah-ibadah. Tentunya utamanya sholat, puasa itu utama. Tapi banyak daripada ibadah-ibadah yang lain yang kalau kita gabung dalam satu hari yang sama, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, tadi saya katakan sisa beberapa hari kita cari memang sudah mulai hari ini, ya, sedekahnya, orang sakitnya, antar jenazahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 4 hal itu sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Harapannya mudah-mudahan dengan 4 ibadah yang kita lakukan itu kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Dan kita mudah-mudahan diberikan semangat oleh Allah